Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eko Ihwan Septiawan. Nomor induk mahasiswa 2019 153 1170. Kelas 4 MPIB 1. Di sini saya akan menjelaskan tugas kelompok 5 yang berjudul Teknologi Informasi untuk Keunggulan Bersaing Lembaga Pendidikan. Selanjutnya kami di sini beranggota 3 mahasiswi, di antaranya Eko Ihwan Septiawan, Nafis Syarifah Tazkiyah, dan Nur Ramadanti. Baiklah, di sini saya langsung saja akan menjelaskan, yaitu A. Lingkungan pendidikan. Jadi ada beberapa hal yang harus diamati dalam lingkungan pendidikan ini. Jadi yang pertama yaitu sebuah lembaga pendidikan hanya dapat mengontrol domain internal, namun domain eksternal di luar kemampuan lembaga pendidikan tersebut. Jadi di sini persaingan yang terjadi di antara lembaga pendidikan sebenarnya melakukan penyalahgunaan terhadap sumber daya yang dimiliki sehingga menghasilkan jasa pendidikan yang lebih baik, dan juga harganya terjangkau, kualitas terbaik, dapat disajikan tepat waktu, dan juga jangkauan lembaga pendidikan tersebut dari pesaing yang berada di luar jaringan itu dapat terjangkau dengan baik. Dan untuk yang kedua yaitu masyarakat sebagai pengguna jasa pendidikan sangat dipengaruhi oleh tren yang berubah-ubah sewaktu-waktu. Jadi perubahan terjadi dengan secepat-cepatnya karena terbukanya arus komunikasi dan informasi global dari mancanegara. Dan juga pesaing ini terjadi karena cenderung menciptakan lingkungan yang berubah secara cepat dan dinamis. Karena itu juga lembaga pendidikan dituntut untuk cepat beradaptasi dengan lingkungan luar, agar informasi-informasi luar itu dapat diketahui secepatnya gitu. Dan untuk poin yang ketiga, pada abad informasi ini secara langsung maupun tidak langsung, kemajuan teknologi informasi ini akan memberikan dampak yang signifikan terhadap entitas dalam mengoperasikan lembaga pendidikan. Nah, jadi itu penting sekali pada zaman sekarang ini. Pada zaman sekarang ini kemajuan teknologi itu sangat pesat sekali, apalagi kemajuan informasi telekomunikasi itu contohnya handphone, banyak sekali. Jadi kemajuan pada zaman saat ini itu sangat drastis gitu, apalagi untuk kemajuan yang akan datang itu mungkin manusia ini akan digantikan dengan robot gitu ya, begitulah. Jadi untuk poin A ini dalam lingkungan pendidikan itu cuman ada 3 tadi yang harus diperhatikan. Dalam lingkungan pendidikan itu ada 3 tadi. Yang pertama itu sebuah lembaga pendidikan yang hanya dapat mengontrol domain internal dan eksternal. Yang kedua itu masyarakat sebagai pengguna jasa pendidikan yang sangat dipengaruhi oleh tren yang berubah-ubah. Dan yang ketiga, pada abad informasi ini secara langsung maupun tidak langsung itu banyak sekali kemajuan gitu. Selanjutnya untuk bagian B, teknologi informasi untuk mendorong keunggulan bersaing lembaga pendidikan. Jadi di dalam teknologi informasi untuk mendorong keunggulan bersaing lembaga pendidikan ini memperkenalkan 5 forecast, yaitu 5 kekuatan. Jadi yang harus dicermati oleh pihak pimpinan lembaga pendidikan, yaitu tadi 5 forces, 5 kekuatan. Jadi yang pertama langsung saja akan saya jelaskan, yaitu persaingan antar lembaga pendidikan yang sudah ada.
atau disebut dengan bahasa Inggrisnya rivalry among existing institution. Nah, jadi untuk ini ancaman pertama biasanya datang dari para pesaing yang lama, yaitu kumpulan lembaga pendidikan yang menawarkan program pendidikan yang relatif ya sama di mata pengguna jasa pendidikan. Jadi yang menjadi ancaman di sini adalah jika para pesaing telah menggunakan teknologi informasi untuk menyajikan program-program yang safer, better maupun faster. Nah, gitu. Dan untuk yang kedua, ancaman dari lembaga pendidikan pendatang baru atau bahasa Inggrisnya ya threat of new entrant. Nah, jadi di sini datangnya ancaman yang kedua yaitu datangnya para pesaing baru dalam dunia pendidikan dalam era globalisasi. Informasi lembaga pendidikan baru ini adalah lembaga pendidikan yang secara fisik datang dan berada pada lingkungan lokal, regional maupun rasional. Nah, jadi datangnya ancaman kedua ini ya sangat berpengaruh gitu bagi bagi sistem informasi pendidikan. Dan untuk yang ketiga yaitu ancaman dari lembaga pendidikan yang menawarkan jasa pendidikan pengganti atau threat of substantial education service. Jadi di sini ancaman ini datang dari kemampuan teknologi informasi untuk menciptakan program pendidikan pengganti gitu. Nah, jadi di ancaman ini seperti contohnya itu banyak sekali programming gitu, program-program baru. Nah, untuk yang keempat, kekuatan tawar-menawar pemasok atau masyarakat yang membutuhkan jasa pendidikan atau bargaining power of suppliers. Jadi dalam hal ini jika masyarakat memutuskan hubungan atau tidak memilih lagi lembaga pendidikan ini tertentu, maka lembaga pendidikan yang bersangkutan tidak akan survive dan akan mengalami penurunan jumlah siswa. Jadi oleh karena itu lembaga pendidikan yang ingin mempertahankan eksistensinya harus berorientasi kepada program pendidikan yang betul-betul dibutuhkan oleh masyarakat gitu. Contoh ini ya seperti guru, tenaga pendidikan, betul TU, kepala sekolah, contoh seperti itu. Jadi kekurangannya siswa itu dilihat dari sekolahnya juga gitu kan. Kalau sekolahnya baik, mungkin siswanya akan banyak yang masuk ke situ. Oke. Jadi untuk poin yang kelima yaitu kekuatan tawar-menawar. Ya, kekuatan tawar-menawar pembeli yaitu bargaining power of buyers. Oke. Kekuatan ini dengan mudah bertambah karena beberapa faktor. Yang pertama itu era globalisasi. Yang kedua, prinsip program jasa pendidikan. Yang ketiga, berlakunya undang-undang yang secara efektif. Yang keempat, kebutuhan penggunaan jasa pendidikan. Jadi hanya itu tadi di teknologi informasi untuk mendorong keunggulan bersaing lembaga pendidikan itu tadi ada 5 atau 5 forecast, yaitu 5 kekuatan. Yang pertama tadi kita sudah jelaskan yaitu pesaing antar lembaga pendidikan yang sudah ada. Yang kedua, ancaman dari lembaga pendidikan pendatang baru. Oke. Jadi yang ketiga, ancaman dari lembaga pendidikan yang menawarkan jasa pendidikan pengganti. Nah, jadi guru-guru honor, guru-guru cadangan gitu kan. Jadi
terpaksa diganti gitu sama guru yang sudah senior ataupun guru yang sudah jadi guru tetap gitu. Jadi sistem seperti itu tidak akan bertahan lama gitu kan. Jadi yang selanjutnya yang keempat tadi, kekuatan tawar menawar pemasok atau masyarakat yang membutuhkan jasa pendidikan. Ya, contohnya tadi siswa kan yang membutuhkan pendidikan. Dan yang kelima tadi itu kekuatan tawar menawar pembeli. Nah, jadi ini sepertinya contoh itu di pasar. Nah, itu tawar menawar pembeli itu sangat tinggi. Jadi itulah 5 untuk teknologi informasi untuk mendorong keunggulan bersaing lembaga pendidikan, itu ada 5 tadi. Baiklah, hanya itu yang dapat saya jelaskan dengan 2 judul besar, yaitu yang pertama lingkungan pendidikan, yang kedua yaitu teknologi informasi untuk mendorong keunggulan bersaing lembaga pendidikan. Jadi di antara 2 judul besar ini sudah saya jelaskan dengan sejelas-jelasnya. Untuk bagian judul besar yang ketiga itu C, menciptakan keunggulan bersaing lembaga pendidikan, itu akan dijelaskan oleh Saudari Satridiana. Oke. Dan untuk yang D, teknologi sebagai aset utama lembaga pendidikan dalam jangka panjang, itu akan dijelaskan oleh Nafis Tazkiyah Syarifah. Baiklah, saya Nur Ramadanti akan melanjutkan menjelaskan materi yang telah disampaikan oleh Saudara Eko Ihwan Septiawan. Yang C yaitu menciptakan keunggulan bersaing lembaga pendidikan. Ada 3 fasilitas yang ditawarkan bagi lembaga pendidikan. 1. Intranet, 2. Internet, dan 3. Extranet. Intranet adalah jaringan yang menghubungkan antara kantor pusat dengan kantor cabang. Sedangkan internet adalah jaringan internal yang menghubungkan antara lembaga pendidikan dengan calon siswa atau mahasiswanya. Sedangkan extranet adalah jaringan komunikasi yang menghubungkan antara lembaga pendidikan dengan lembaga pendukungnya seperti Departemen Pendidikan, masyarakatnya. Dan ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menciptakan keunggulan lembaga pendidikan, yaitu 1. Program baru atau new program. Diadakannya program baru untuk menjalin kerjasama dan memberikan program-program terbaru untuk menghasilkan pendidikan yang tidak bisa didirikan sendiri. Yang kedua yaitu pelayanan baru atau new service. Selain ada program baru, ada pelayanan baru yang harus diciptakan di lembaga pendidikan agar tidak bosan. Jadilah diciptakannya pelayanan baru. Yang ketiga efisiensi. Lembaga pendidikan tersebut dilaksanakan secara efisiensi agar cepat dan murah. Yang keempat, hubungan antara lembaga pendidikan dan masyarakat. Ada dua hubungan antara lembaga pendidikan dengan masyarakat, yaitu pemanfaatan penerapan sistem informasi di masyarakat. Pada era globalisasi saat ini, perkembangan dan kemajuan teknologi berjalan dengan sangat cepat. Karena itulah,
pemanfaatan penerapan sistem informasi di masyarakat harus terhubung. Kalau tidak terhubung, susah untuk menjalin semuanya. Yang kedua yaitu penggunaan sistem informasi dalam dunia pendidikan. Zaman sekarang informasi itu sangat mahal harganya. Nah, dalam hubungan antara lembaga pendidikan dan masyarakat ini harus ada sesuatu yang bisa digunakan untuk penggunaan sistem tersebut. Arti IT bagi pendidikan itu sangatlah penting karena informasi teknologi itu sangat berguna bagi pendidikan. Namun pemanfaatannya berbeda dengan teknologi-teknologi di dunia usaha. Yang kelima yaitu outsourcing, menggunakan jasa lain untuk membantu melakukan aktivitas pendidikan. Dalam dunia pendidikan harus menggunakan jasa lain untuk membantu melakukan aktivitas pendidikan. Seperti contohnya pertukaran mahasiswa atau pertukaran siswa, atau lomba-lomba di antara sekolah tersebut. Yang keenam, membangun citra lembaga pendidikan atau image building. Membangun citra lembaga pendidikan atau image building adalah lembaga pendidikan itu harus membangun bagaimana caranya agar bisa menciptakan keunggulan yang bersaing dengan lembaga pendidikan tersebut. Caranya itu bagaimana, apa saja kegiatan yang bisa membangun citra lembaga pendidikan tersebut, dan masih banyak lagi yang lainnya. Yang ketujuh yaitu operasi bersama atau joint operation. Operasi bersama atau joint operation itu adalah operasi yang dilakukan bersama-sama untuk menciptakan keunggulan bersaing lembaga pendidikan. Lembaga-lembaga pendidikan itu menciptakan kerjasama untuk menciptakan keunggulan. Untuk menciptakan keunggulan di lembaga pendidikan, baik secara formal maupun non-formal. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Yang pertama, sumber daya manusia. Yang dimaksud sumber daya manusia adalah para staf penanggung jawab perencanaan dan pengembangan teknologi informasi pada sebuah lembaga pendidikan. Dengan demikian, para staf tersebut benar-benar bertanggung jawab terhadap pengoperasian teknologi informasi, memiliki komplementasi untuk memecahkan masalah yang dihadapi lembaga pendidikan sehari-hari, dan selalu mencapai kesempatan menggunakan teknologi. Informasi untuk kemajuan lembaga pendidikan tersebut melalui kombinasi aktivitas seperti pelatihan, pengalaman bekerja, kemampuan manajerial, dan kepemimpinan yang berkualitas. Staf teknologi informasi tersebut akan memiliki pengetahuan dan kompetensi yang dibutuhkan. Yang kedua, teknologi. Seluruh infrastruktur teknologi informasi, termasuk perangkat keras, hardware, dan perangkat lunak, software, dipergunakan untuk bersama-sama dalam proses operasional lembaga pendidikan karena merupakan tulang punggung terciptanya sistem yang terintegrasi dengan biaya yang relatif terjangkau untuk biaya operasional, pengembangan, maupun biaya pemeliharaan dalam jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang. Lembaga pendidikan harus mengembangkan infrastrukturnya. Yang ketiga yaitu relasi. Yang dimaksud dalam hal ini adalah hubungan teknologi informasi dengan pihak manajemen lembaga pendidikan sebagai pengambil keputusan atau decision maker. Menjalin suatu relasi berarti membagi resiko dan tanggung jawab
Dalam mewujudkan relasi ini harus didukung oleh pimpinan tertinggi dari lembaga pendidikan sehingga akan bertanggung jawab pada aplikasi teknologi informasi yang berorientasi terhadap proses, bukan berdasarkan fungsi organisasi. Di samping itu, pimpinan tertinggi lembaga pendidikan diharapkan mampu memutuskan skala prioritas pengembangan dan implementasi dari teknologi informasi berdasarkan skala kepentingan lembaga pendidikan, serta harus didatangkan dalam cetak biru atau blueprint. Panduan perencanaan dan pengembangan sistem informasi manajemen pendidikan. Baiklah, hanya itu yang dapat saya jelaskan dengan dua judul besar, yaitu yang pertama lingkungan pendidikan, yang kedua yaitu teknologi informasi untuk mendorong keunggulan bersaing lembaga pendidikan. Bila ada kekurangan ya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.